Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Saya akan ulangi. Firman Tuhan akan kita baca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya ayat yang ke-29. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah serupa itu adalah sama? Serupa itu sama enggak, Bapak Ibu Saudara? Apakah serupa itu sama? Kenapa? Apa alasannya kalau tidak? Identik ya. Memang sekilas sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Itu adalah serupa. Ya. Kok temanu pilih terus toh, Pak? Saudara, kita lihat ya, Upin Ipin itu kembar. Dilahirkan di hari yang sama, jam yang sama, tapi menitnya berapa menit? Oh, siapa tadi yang jawab 5 tadi? Oni. Oh, Bapak Ibu tidak ada yang tahu ya? Saya hanya ngetes. Bapak Ibu ada yang tahu berarti ya senang nonton Upin-Ipin. Hanya 5 menit. Mereka itu kembar. Mukanya sama. Dia memiliki kesukaan yang sama. Ayo, apa kesukaannya Upin-Ipin? Makanan favoritnya apa, Mbak Oni? Ayam goreng ya. Ada di sini yang suka ayam goreng? Saya pun juga suka. Berarti kita Upin-Ipin ya. Ya, kesukaannya ayam goreng. Lauknya selain itu tidak mau, harus dibujuk dulu. Kemudian kesukaannya sama, mukanya sama. Ada yang bisa membedakan, Mas Jose? Bedanya Upin dan Ipin apa? Oh, ini ya, ini Upin. Upin punya, kalau Ipin ada tapi tidak terlihat. Botak ya, nggak punya ya. Upin ini tak ya rambutnya ya, kayak Petro ya. Terus perbedaannya lagi Mbak Oni. Ya, Upin bajunya kuning, Ipin bajunya biru. Warna kesukaan mereka kuning dan biru. Ada perbedaan, tapi ada juga kesamaan. Apakah ini yang disebut serupa? Serupa loh ya. Serupa tapi tak sama. Nah, artinya apa sih kok kita ngomongnya Upin Ipin? Nah, kita lihat juga Upin Ipin ini punya banyak teman. Ada? Ini sambil belajar nonton Upin Ipin ya, Pak, Bu. Kemudian ini isi. Pak Kris hafal, saya hafal ini. Sering nonton juga. Jadi siapa? Jarji. Lalu kemudian
Esan, ada Mael, dan masih banyak lagi ya. Ada Susanti, siapa lagi yang belum tersebut? Devi. Nah, hafal sampai apa? Apa sih artinya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang berkaitan dengan menjadi serupa, serupa itu memang kalau dilihat sekilas hampir sama, tetapi pada hakikatnya berbeda. Tetapi meskipun tidak sama, ada kesamaan-kesamaan yang mungkin itu terjadi dalam diri, tetapi juga pasti ada perbedaan. Lalu kaitannya ini dengan firman Tuhan ini apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya menyampaikan bahwa berkaitan dengan diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, bahwa serupa itu tidak sama meskipun mirip. Nanti kita akan melihat bersama-sama. Nah, di dalam kitab Roma ini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat menarik ketika menyinggung berkaitan dengan Kristus. Ketika kita mengkoneksikan antara menjadi serupa, tujuannya adalah setiap orang semestinya memiliki gambaran yang sama, meskipun bukan Kristus. Kita bukan Kristus toh, tetapi setidaknya kita memiliki gambaran Kristus itu pada diri kita. Masih ingat ketika Allah menciptakan manusia? Apa yang disampaikan oleh Allah? Baiklah, kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, rupa kita. Kita menuju pada Allah. Artinya apa? Berarti ada karakter-karakter yang juga seharusnya dimiliki oleh manusia, yang itu adalah karakternya Allah. Bukan berbicara mengenai muka. Rupa itu tidak serta-merta berbicara tentang muka. Oh, berarti kita itu mirip Gusti Allah. Gusti Allah berarti mirip wajah kita. Bukan seperti itu. Tetapi ada keidentikan kita dengan Allah. Kalau kita di sini diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, minimal kita pun juga ada keidentikan kita dengan Kristus. Sampai di sini sudah jelas ya. Gambarannya tadi upin-ipin itu hanya gambaran loh ya. Jangan disangka Pak Pres ikut baik tapi upin-ipin enggak, itu hanya sebagai gambaran. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 29 ini ada dua hal yang menjadi perhatian penting untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini agak baterai ya. Loh, Mbak Nika minta tolong ya. Apa yang saudara lihat di situ? Ada gambar apakah di situ? Singa, tapi dia punya mahkota. Lalu di sini ada masa tikus? Itu ada orang ya, animasi. Orang ini memakai jas. Ini apa ini? Dia duduk di seperti kayak tempat duduk gitu ya. Dan ada tulisannya di sini, pelanggan adalah raja. Itu apa namanya, slogannya siapa itu? Pedagang ya. Seorang pedagang itu punya slogan itu, pembeli adalah raja. Benar enggak? Ya mau tidak mau kita ya harus betul gitu ya. Apa sih artinya? Artinya di sini bahwa antara pelanggan dan pedagang ada hubungan yang sangat erat. Hubungannya apa? Mereka mengistimewakan seorang pelanggan. Nah, lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan ini, Mbak Nika? Hubungannya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang mau memiliki serupa dengan Kristus, memiliki keidentikan dengan Kristus, dia adalah orang yang memiliki hak istimewa. Gambarannya seperti ini. Pelanggan adalah raja. Kita itu adalah pelanggannya. Maka kita diperlakukan secara istimewa. Loh, istimewanya
Gimana saudara saya akan menyampaikan hari ini? Dari semua ciptaan yang ada di dunia ini, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada nggak firman Tuhan mengatakan bahwa selain manusia menunjukkan bahwa atau menunjukkan ayat yang menyatakan bahwa itu adalah gambar Allah, rupa Allah? Ada enggak? Ketika Allah menciptakan benda penerang, apa yang Tuhan sampaikan? Ya, light to be light. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah pepohonan, jadilah binatang-binatang yang merayap, yang hidup di darat, yang hidup di air, dan yang di udara. Semua itu diciptakan oleh Allah melalui firman, perkataan. Dengan perkataan maka jadi. Dengan perkataan maka jadi. Hanya manusia saja yang dibentuk dari debu dan tanah. Setelah dibentuk, lalu Tuhan meniupkan nafas, maka jadilah orang itu hidup. Dan Tuhan menyampaikan sangat jelas, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Artinya ada istimewanya, ada keistimewaan dari satu ciptaan yang satu ini. Yang lainnya dengan perkataan, yang ini melalui dibentuk. Yang lainnya hanya sebatas ya sudah terjadi, manusia diberikan roh. Binatang diberikan roh enggak? Istimewa. Dari situlah keistimewaan, dan itu adalah hak yang hanya dimiliki oleh manusia. Kita memang tidak banyak memahami dari kalimat di atas ya, menurut gambar dan rupa Allah. Namun minimal kita bisa memahami beberapa aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama, nggak kelihatan ya. Yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah makhluk roh. Kenapa dikatakan seperti itu? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika manusia itu sudah diciptakan, sudah dibentuk, Allah meniupkan rohnya. Roh itu bersifat kekal. Roh itu bersifat abadi. Hanya jasmani kita lah yang tidak abadi. Dari sini kita sudah mengerti bahwa hak istimewa yang Allah berikan adalah roh. Maka roh itu adalah abadi karena pemiliknya adalah abadi. Apa yang diberikan kepada manusia, hak istimewa ini bersifat abadi, sama seperti Allah abadi adanya. Betapa tidak istimewanya manusia. Binatang setelah mati. Dia tidak punya kehidupan yang kedua. Tidak ada janji Allah kepada binatang besok kamu mati di surga atau di neraka, ada? Tidak. Dan itu hanya berlaku pada manusia. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada roh Allah, roh yang abadi, roh yang bisa hidup kekal selamanya. Minimal kita sudah tahu seperti itu. Manusia adalah makhluk yang memiliki roh dan bersifat kekal, sama seperti Allah adalah kekal. Yang kedua, berkaitan dengan hak istimewa, bahwa manusia itu berakal. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan dapat memberi solusi dari setiap masalah, sama seperti Allah. Kita bisa berpikir, kita bisa menjadi pribadi yang cerdas, pintar, terlatih, bahkan kepandaian kita tidak ada yang menandingi di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Ditemukan bahwa ada binatang-binatang tertentu yang memiliki kepandaian. Dia bisa dilatih melakukan sesuatu sama seperti manusia. Contohnya kera. Betul ya? Dia punya kemampuan, dia bisa dilatih. Tetapi di sini yang membedakan adalah mereka tidak berakal budi. Mereka tidak bisa memiliki nalar yang sangat baik seperti manusia. Mereka mampu melakukan itu karena mereka dilatih dan itu menjadi kebiasaan. Tapi di luar itu manusia tidak perlu dilatih, bisa paham akan sendirinya. Karena apa?
Karena itulah hal istimewa yang Allah tempatkan di dalam diri manusia. Nah, makanya binatang itu nggak pakai pakaian, nggak malu. Karena apa? Ya dia nggak punya akal budi. Benar nggak? Coba Mas Jose, kalau suruh melepas pakaian di sini lari-lari, mau nggak? Kenapa? Malu. Padahal ada yang mengajari seperti itu. Belum tentu itu diajari, tetapi dia sudah merasakan sendiri. Sama seperti manusia pertama, Adam dan Hawa. Ketika ia jatuh ke dalam dosa, Allah ada di situ. Apa yang mereka lakukan? Sembunyi. Apakah sembunyi itu karena ketakutan? Bukan. Karena malu. Kenapa malu? Dia telanjang. Dia sadar, dia tahu bahwa dirinya dalam kondisi yang telanjang. Lalu Allah sampaikan apa? Kenapa? Dari mana kamu bisa tahu itu? Nah, artinya apa? Ada akal budi sehingga manusia itu bisa menyadari sesuatu hal yang tidak baik, atau mungkin hal yang bisa membuat ia merasa malu dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, baik menjadi makhluk roh maupun makhluk yang berakal budi, sesungguhnya masih banyak lagi di antara yang lainnya di luar ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mencari hak istimewa lainnya yang Allah berikan untuk manusia. Nah, lalu bagaimana kita memperlakukan hak istimewa ini? Bagaimana kita memelihara hak istimewa ini? Berkaitan dengan roh, kita itu adalah makhluk roh dan kita itu adalah makhluk berakal budi. Pakai itu semua untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kepandaian, pakai kecerdasan, pakai akal budimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, minimal kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa ada hak istimewa. Dan hak istimewa itulah yang harus kita pertahankan, kita pelihara, supaya kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Yang kedua, hal yang menjadi perhatian penting untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Di sini ada seorang anak kecil yang sedang membuang sampah. Ada dua tempat sampah, yang satu untuk organik, yang satu untuk apa itu? Aorganik ya, atau yang di luar organik. Kenapa dia membuang sampah di sini kira-kira? Hah? Kenapa anak ini kok membuang sampah di tempat yang tepat? Kenapa tidak di sembarangan? Ini kan luas. Di halaman bisa ber. Tapi kenapa dia kok membuang sampah di tempatnya? Nah, ini adalah sebuah ilustrasi, saudara. Artinya apa? Anak ini memiliki tanggung jawab yang besar. Dia sadar bahwa buang sampah sembarangan itu membuat kotor. Kalau buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Benar tidak kira-kira? Ini gambaran yang bisa saya sampaikan, dalam artian ini pemikiran saya. Kalau misalkan anak ini membuang sampah di sembarang tempat bisa kok, tapi dampaknya apa? Kan gitu ya. Mungkin dia sudah berpikir bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah hal yang benar. Memiliki tanggung jawab yang besar. Dia berarti peduli lingkungan ya, supaya nggak banjir, supaya nggak ada DB dan lain sebagainya. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan melalui tindakan peniruan, ikut-ikutan, tetapi melalui tindakan penempatan sebagai tempat tinggal. Artinya adalah dia sungguh-sungguh memahami benar, dia sungguh-sungguh mengerti benar akan hidup yang ia jalani. Dia memiliki satu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Dia menempatkan di tempat yang tepat. Ketika sebagai, nah ini orang yang percaya, ini sekaligus gambaran kita di dalam hidup bermasyarakat. Ya, ini gambarannya seperti ini. Ini tanggung jawab, hal sepele. Tetapi kita kalau melalaikan ini, saudara, kita bisa saja menyebut bahwa diri kita ini tidak bertanggung jawab. Padahal sudah disediakan tempat yang dibutuhkan. Kenapa tidak
menyampaikan, membuangnya di situ. Nah, artinya di sini keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan melalui tindakan peniruan atau ikut-ikutan. Aku tak ikut-ikutan si Allah supaya aku dilihat sebagai seorang pengikut Kristus. Aku tak ikut-ikutan supaya apa? Supaya aku tak dilihat orang ada karakter Kristus loh di sini. Bukan seperti itu. Tetapi ada kesadaran yang besar dalam diri bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai pribadi-pribadi yang menyandang gelar serupa dengan Kristus, ada kesadaran, yaitu ada tanggung jawab di dalam pribadi. Berkaitan dengan tanggung jawab, setiap kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Kita membiarkan Kristus untuk hidup dan tinggal di dalam kita, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja menuntun hidup kita. Nah, keserupaan dengan Kristus itu adalah hubungan pribadi dengan Kristus, dan itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa menirukan orang lain, melainkan melalui hubungan pribadi dengan Kristus. Ketika sudah ada hubungan pribadi dengan Kristus, ada Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu menuntun, membimbing. Kita diarahkan hidup kita sehingga kita memiliki indikasi, kita memiliki itu tadi serupa dengan Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi serupa dengan Kristus tanpa ada karya Roh Kudus dalam diri kita? Tanpa ada pimpinan Roh Kudus dalam diri kita, mustahil. Kalaupun itu terjadi seperti ini, itu hanya peniruan, hanya ikut-ikutan, supaya dipandang orang, supaya dilihat orang bahwa karakterku ini adalah karakter Kristus. Timbulnya bukan dari dorongan kuasa Roh Kudus, melainkan dorongan dari pikiran manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat karakter Kristus itu terjadi oleh karena dukungan atau dorongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Saudara mungkin ketika mau melakukan sesuatu ada pertimbangan-pertimbangan, benar tidak? Sebenarnya kalau kita mau sadari, pertimbangan-pertimbangan itu munculnya itu dari dalam hati kita. Roh Kudus yang berbisik di dalam diri kita untuk memberikan pertimbangan, ini loh atau ini loh. Nah, kita akan lihat, akan lebih jelasnya lagi. Minimal ada 3 tanggung jawab untuk menjadi serupa dengan Kristus sebagai wujud tanggung jawab kita. Ketiga hal itu diantaranya adalah memutuskan untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 22, sebab itu tinggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan yang lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Perhatikan di sini, tinggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama. Artinya bahwa ketika kita memiliki tanggung jawab yang besar, minimal kita punya keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Kemudian yang kedua adalah, ini ada 2 tanggung jawab ya. Alkitab mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, Alkitab mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata Yunani yang disampaikan, yang dituliskan untuk kata diubahkan itu adalah metamorfosis. Tahu ya metamorfosis? Metamorfosis itu artinya adalah perubahan bentuk. Kalau Bapak Ibu Saudara mencari tahu arti kata metamorfosis ini adalah artinya perubahan bentuk. Contohnya kepompong. Kepompong itu awalnya dari apa sih? Ulat ya. Ada di sini yang suka dengan ulat. Istri saya itu paling suka kalau lihat ulat itu dipegang-pegang. Ada nggak yang wah, ulat ini bagus, akhirnya buat mainan? Atau mungkin sebaliknya, jijik, geli, atau dan sebagainya. Saudara, ada ulat-ulat tertentu yang ketika dilihat, diraba, disentuh, mungkin akan membuat kita menjadi geli, jijik dan lain sebagainya. Tetapi ketika ia sudah mengalami perubahan bentuk,
Dari ulat menjadi kepompong. Kepompong itu kalau nggak disentuh nggak goyang, meneng, antem. Nah, akhirnya berubah lagi menjadi kupu-kupu. Ketika sudah menjadi kupu-kupu, ada kupu-kupu itu yang sangat menarik perhatian, berwarna-warni, beraneka ragam, bentuknya cantik-cantik. Kayak ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu yang ada di sini. Bapak-bapak enggak ya? Enggak ya, karena gagah masa cantik ya. Nah, itu adalah satu perubahan bentuk. Artinya apa? Ada satu tanggung jawab yang besar bahwa apa? Ada pola pikir yang harus diubah. Ada pola pikir yang harus bermetamorfosis, sehingga di dalam pikiran-pikiran ini tidak lagi berpikir terhadap kehidupan yang lama, bukan cara hidup yang lama, melainkan cara hidup yang baru. Seperti apa yang diajarkan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, maka otomatis baik itu cara hidup kita, baik itu cara pikir kita, semua itu akan diubahkan menjadi pribadi yang baru, memiliki pikiran yang baru, cara hidupnya pun menjadi cara hidup yang baru, bukan cara hidup yang lama. Kalau Roh Kudus itu sudah berkuasa dalam hidup kita, setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, tutur kata, bahkan tingkah laku kita, semua itu dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan diri kita sendiri. Sehingga yang nampak itu bukan aku, tetapi Roh Kudus, tetapi Kristus. Seperti pernyataannya Rasul Paulus ya, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Artinya di sini Rasul Paulus menunjukkan sesungguhnya yang terjadi, yang kualami dan juga yang kulakukan ini adalah karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya di dalam diri Paulus, sehingga Paulus dapat memberikan satu kesaksian yang luar biasa. Aku ini bukan hidupku, yang menjalankan hidup ini bukan kemauanku sendiri. Apa yang kusampaikan, apa yang kuucapkan, apa yang kulakukan bukan atas dasar kehendakku, melainkan kehendak Kristus. Dan itu adalah tanggung jawab yang besar terhadap diri orang Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat di sini, bermetamorfosis artinya secara rohani, ya, secara rohani kita membiarkan, kita menyerahkan hidup kita ini atas pimpinan Allah, sehingga Allah memimpin pikiran kita dan kita akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang kita lakukan, perubahan yang terjadi dalam diri kita bukan perubahan yang menjadi lebih buruk, bukan, tetapi perubahan menjadi lebih baik, perubahan yang lebih indah. Lihat Paulus, banyak yang kita melihat tokoh-tokoh yang diubahkan oleh Allah, yang diubahkan oleh Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Pemungut cukai, dia orang yang berkhianat kepada bangsanya, tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan menjadi lebih baik. Bahkan ada yang menjadi pengikut Kristus, bahkan ada yang menjadi murid Kristus. Saudara dan saya punya latar belakang yang berbeda-beda, betul? Saudara dan saya punya latar belakang yang mungkin tidak baik di hadapan Tuhan, betul? Tapi itu sudah menjadi masa lalu. Kita sudah hidup di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kita punya tanggung jawab untuk berubah. Siap berubah? Berubah menjadi lebih baik. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dari hari ke hari kita harus berubah menjadi lebih baik. Kita harus memiliki satu komitmen di dalam diri. Bahkan mungkin kita punya planning bahwa hari ini harus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Atau mungkin kita sudah juga bisa menyampaikan kepada diri kita, kepada Tuhan, bahwa besok
aku harus menjadi lebih baik dari hari ini. Siap? Siap? Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan hal yang gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Hanya kita mau atau tidak dibimbing oleh Roh Kudus untuk memiliki tanggung jawab dalam perubahan ini. Sebagai aplikasinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah hati sebagai seorang pengikut Kristus yang senantiasa meneladani dalam hidup sebagai bentuk tanggung jawab kita menjadi pribadi, menjadi orang-orang atau karakter serupa dengan Kristus. Ketika kita menuju ke sana, aku mau menjadi serupa dengan Kristus, kita harus menyadari ada hal istimewa dalam diri kita itu sebagai satu kekuatan besar, dan juga kita memiliki satu tanggung jawab untuk bermetamorfosis, untuk kita mengalami satu perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus tidak serta-merta hidup suci tanpa celah dan menjauhkan diri dari kehidupan sosial. Namun ada hak-hak istimewa yang menyertai untuk melakukan yang baik bagi Allah, serta bertanggung jawab untuk berproses menjadi lebih baik. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti hidup kita harus sesuci Allah, mustahil. Kita tidak bisa. Serupa itu tidak sama. Kita tidak mungkin sama seperti Kristus, atau kita tidak mungkin sama dengan Kristus, karena Kristus itu tidak berdosa. Lah kita berdosa enggak? Dalam satu hari bisa enggak kita tidak melakukan dosa? Kristus tidak didapati dosa apapun juga. Jadi enggak mungkin kita menjadi seperti Kristus. Lah kalau kita nggak bisa menjamin orang untuk selamat, percaya kalau Kris Triwahono kamu akan selamat dan tidak dihukum ketika akhir zaman, gitu? Setuju nggak? Sesat kalau sampai terjadi seperti itu. Yang harusnya adalah maka harus percaya kepada Kristus, maka engkau akan diluputkan dari penghakiman, maka engkau akan beroleh pembebasan, maka engkau akan beroleh keselamatan. Bukan Kris Triwahono, tapi Kristus. Itu ya, jelas ya. Itu adalah tanggung jawab kepada Kristus ya. Jadi kita tidak bisa menjadi Kristus, tidak bisa. Tetapi serupa, yaitu memiliki karakter Kristus. Apa yang Kristus lakukan dan itu yang menjadi teladan, itu yang kita lakukan. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Itulah karakter Kristus yang sesungguhnya. Bisa kita melakukan? Bisa. Masa sih kita tidak bisa mengasihi? Bisa tidak? Menunjukkan kasih? Bisa tidak? Bisa. Setidaknya kita sudah punya karakter Kristus di bagian kasih. Bagian yang lain kita masih bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan perkara yang sulit untuk kita memiliki karakter Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus kita bisa. Karena salah satu karakter itu sudah ada dalam diri kita, karakter Kristus, yaitu kasih. Terus sampaikan itu ke seluruh dunia supaya semua orang tahu dan seluruh dunia itu tahu bahwa karakter Kristus itu ada dalam diri kita. Dan ketika orang lain melihat kita, dia melihat Kristus melalui karakter itu. Amin. Kita berdoa.